Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan Ridho Prasetyo dan ada juga di sebelah kanan saya cukup familiar Ustadz Wes Abu Najmi, dan di sebelah kiri saya juga populer Kiai Sohandi MA. Bentar lagi jadi doktor nih. Amin. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita cukup menarik, yaitu kita akan membahas mengambil ilmu tentunya ya dari ulama-ulama kita nih asal Riau, ulama Aswaja yang betul-betul murni Aswaja. Kita lihat bagaimana pandangan pendapat dua ulama yang saya gemetar nih, kiri dan kanan saya nih, terkait dengan politik. Baik, kita mulai dari Ustadz Wes Al-Jadid Abu Najmi. Langsung aja ke poin intinya Ustadz ya. Baik, apakah sebenarnya politik itu Ustadz? Apakah umat Islam itu harus berpolitik? Karena ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu haram, nggak boleh masuk. Tapi ada juga mengatakan Islam itu harus berpolitik, masuklah ke dalam parlemen katanya. Yang masuk dalam parlemen itu harus orang-orang baik. Apakah yang seperti itu? Bagaimana pandangan dari Ustadz Abu Najmi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah URP. Ustadz Ridho Prasetyo Bukan Ustadz Rupiah. Bukan Ustadz Rupiah. Baik, ya. Kalau kita berbicara politik itu tergantung dalam perspektif mana dulu kita mau mengambilnya. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa yang dipahami oleh umat hari ini adalah politik itu kotor kan. Ya. Politik itu kotor, tujuannya apa? Maka harus dijauhi karena politik itu kotor. Memang benar, politik itu kotor dalam perspektif politik sekuler, liberal, demokrasi. Memang itu pasti agendanya atau aktivitas-aktivitasnya itu yang semuanya itu menyalahi dari Islam itu sendiri, menyalahi dari syariat Islam, maka disebut kotor. Tapi kalau kita berbicara apakah ada politik yang bersih, tentu ada kan, pasti ada. Makanya kita penting memahami juga ketika berbicara politik dulu tentu dalam perspektif Islam ya, politik dalam perspektif Islam. Ya, itu. Maka pasti bersih. Karena itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka siapa pun yang menjalankan dia akan mendapatkan kemuliaan, bukan kotor. Nah, itu kan kalau politik demokrasi kita sudah lihat fakta dan realitasnya hulu hilir. Ya kan, mereka menghalalkan segala cara, benar enggak? Demokrasi Ustadz. Demokrasi menghalalkan segala cara, di situ ada praktik suap menyuap. Bukan itu saja, lalu kemudian ketika mereka memenangkan politik dalam agenda politik, lalu kemudian agenda apa yang akan dijalankan dalam politik mereka itu juga harus kita pahami kan. Lalu hukum apa yang akan dijadikan untuk politik mereka dalam demokrasi. Pasti ini akan bertentangan dengan Islam. Maka kalau kita melihat dari kacamata Islam, maka perspektif politik demokrasi itu pasti kotor. Pasti kotor, yang tentu harus dijauhi kan dalam perspektif Islam. Jadi Ustadz, demokrasi itu kotor. Kotornya demokrasi itu apa Ustadz, di antaranya Ustadz? Yang pertama, dia akan mencampakkan hukum-hukum Allah. Mencampakkan hukum Allah. Iya, mencampakkan hukum Allah, mencampakkan Contohnya, syariat Allah. Contohnya Misalnya politik yang diadopsi di negeri-negeri kaum muslimin hari ini itu adalah politik demokrasi kan. Iya. Semua menggunakan demokrasi. Lalu kemudian yang mencampakkan hukum Allah di demokrasi. ya, pertanyaannya ada nggak dalam agenda-agenda politik demokrasi tadi itu yang betul-betul menerapkan hukum Allah? Antum bisa lihat di negeri mana yang ada. Ya, karena yang masuk ke dalam demokrasi itu orang-orang buruk Ustadz. Orang-orang buruk yang katanya kan demokrasi itu adalah suara terbanyak, suara Tuhan. Iya. Berarti harus orang-orang baik yang harus ikut semuanya dalam hal itu. Nah, apakah dalam standar perbuatan kalau orang banyak itu lalu kemudian menjadi suara Tuhan? Kalau suara terbanyak itu ternyata menghendaki
mencampakkan hukum Allah, apakah itu menjadi suara Allah, suara Tuhan? Nah, ini kan logika yang cacat yang harus dibantah, dijauhi, gitu kan. Jadi nggak mungkin suara rakyat suara Tuhan. Gitu. Berarti Tidak akan sama. memperjuangkan hukum Allah tadi bukan masuk ke dalam. Pertanyaannya, apakah yang duduk di dewan itu kalau kita presentasikan jumlah muslim dan muslim itu mana yang paling banyak? Banyak muslim, Ustaz. Kan muslim kan? Ya. Pertanyaannya apakah jalan hukum Allah? Tidak ya. Nah kan jadi apa yang mau di ini kan? Padahal ulama-ulamanya pun juga ngomongnya silakan masuk, tapi dia sendiri juga nggak masuk kan? Nah, itu dia. Kenapa nggak masuk ulama-ulama yang ngomongnya silakan masuk? Kenapa dia nggak masuk kan? Aneh juga gitu kan? Namanya ulama itu sebagai uyunul ummah, sebagai mata umat, sebagai tauladan umat. Kalau dia mengatakan sesuatu, maka ulama tadi itu dia sudah menjalankan sesuatu tadi. Tapi kalau cuma ngomong menyeru, lalu kemudian tidak menjalani, itu kan sama seperti mendongeng kan? Tidak ada fakta, gitu. Baik. Mungkin itu sebagai pengantar. Coba kita minta pendapat dari sebelah kiri saya, Kiai Sohandi MA. Ustadz, apakah Rasul itu berpolitik? Kalau Rasul berpolitik, apakah Rasul itu ikut dengan kontribusi dengan kafir Quraisy atau mengambil jalan tersendiri yang kata Uwais di zaman sekarang ini kita punya Islam tersendiri? Apa contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait pertanyaan apakah Rasulullah berpolitik, jelas ya, Rasulullah itu berpolitik. Bahkan beberapa ayat yang terkait dengan perjalanan dakwah Rasulullah itu adalah ayat-ayat tentang politik. Umpamanya ya, ketika Rasulullah hijrah ya dari Makkah ke Madinah, Iya. hijrah itu sebagai tonggak berdirinya daulah Islam ya. Artinya ketika berbicara sebuah negara atau daulah tadi itu berarti berbicara politik ya. Apalagi tadi sudah disampaikan makna politik secara syariat ya, yaitu riayah syu'unil ummah ya, ad-dakhilah wal kharijiyah bisyariah ya. Mengurusi urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan syariat Islam. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dulu ya, ketika turun ayat Rasulullah hijrah, ayatnya itu berbicara tentang kekuasaan ya. Allah perintahkan kepada Rasulullah ya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya ini perintah berdoa ya kepada Rasulullah, berdoa, diminta berdoa kepada Allah ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Rabb, keluarkanlah aku dari kota Makkah ya. Masukkanlah aku ke kota Madinah dengan cara masuk yang benar ya. Dan keluarkanlah aku wa akhrijni mukhraja sidqin, dari kota Makkah dengan cara keluar yang benar. Kemudian lanjutan ayatnya waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku kekuasaan ya. Sultan ya, kekuasaan, artinya Rasulullah meminta kekuasaan. Ya, meminta kekuasaan. Makanya tidak benar juga kalau ada yang menuding bahwa ada gerakan-gerakan Islam dia menginginkan kekuasaan, itu dianggap gerakannya tidak benar. Justru Rasulullah itu mencari kekuasaan ya. Yang ini kan berarti politik tadi gitu. Bahkan kalau kita lihat aktivitas dakwah Rasulullah itu sendiri sampai kepada kekuasaan yang dia peroleh di Madinah, itu adalah aktivitas politik. Nah, ya. Jadi jangan dikira dulu itu nggak ada model-model demokrasi, ada. Ada ya. Di Makkah itu ada namanya Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah ini tempat berkumpulnya pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Quraisy ya, karena Quraisy dulu itu
sebagai partai berkuasa kalau saat ini ya. Itu ada tempat ngumpulnya, membuat peraturan. Nah, ya bisa kita ibaratkan dengan parlemen saat ini ya. Iya betul. Nah, apakah Rasulullah sibuk di sana? Pertanyaannya. Tidak. Ada nggak riwayat Rasulullah ikut menentukan peraturan di Makkah itu? Ikut hadir di Darun Nadwa. Nggak pernah ada riwayatnya kan? Iya. Yang sampai kepada kita. Artinya Rasulullah fokus dengan agenda politik dia. Berarti Rasulullah punya agenda politik Ah, tersendiri punya agenda politik yang berbeda. Yang berbeda dengan Iya betul. Berbeda dengan apa yang sudah berlaku saat itu. Dan itu nampak ketika tadi itu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Sampai-sampai Allah itu perintahkan dia untuk berdoa seperti tadi itu. Meminta kekuasaan. Dan memang nyata kan kita lihat dalam sejarah Rasulullah begitu di Madinah dia dapat kekuasaan. berhasil ya. Berhasil karena dengan kekuasaan tadi itu kemudian Islam bisa diterapkan. Kalau seandainya Rasulullah memilih bergabung ikut kan Rasulullah kan juga ada nih, Anda pernah dengar dalil kan? Rasulullah ditawarkan kekuasaan, harta, tahta dan wanita kan? Nah itu lagi. Untuk ikut Ya semakin memperkuat itu kan. Iya. Bahwa Rasulullah menolak itu semua. menolak 3 tawaran itu kan. Berarti Rasulullah memilih jalan tersendiri. Nah, jadi Rasulullah itu fokus dengan jalannya sendiri. Kenapa kalau misalkan Rasulullah ikut gabung kan misalnya Ustaz dikasih kekuasaan Rasulullah memimpin terus Nah, betul. terapkan hukum Islam gitu Ustaz. Iya, Sama betul. seperti demokrasi gitu Ustaz. Kenapa Rasulullah tidak memilih jalan itu Ustaz? Ya itu tadi karena Rasulullah itu punya agenda sendiri, agenda politik sendiri. Dan agenda politik Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu. Nah, ya, dibimbing oleh wahyu. Dan antum lihat bagaimana ketika Rasulullah berhasil menegakkan kekuasaan Islam di Madinah. Itu semua ayat-ayat tentang pengaturan manusia, ya, tentang muamalah, tentang ukubat. Dan mayoritas bahkan Al-Quran itu rata-rata turun itu di fase Madinah, ya kan? Iya. Nah menunjukkan bahwa ya memang itu tadi Islam itu tidak bisa tanpa politik memang. Dan dengan realitas sejarah tadi itu juga tergambar oleh kita nyambungnya dengan definisi politik dalam Islam tadi itu. Iya. Riayah syu'unil ummah bisyariah al-dakhilah wal kharijiyah, ya. Mengurusi urusan umat baik di dalam maupun luar negeri dengan syariat Islam. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang, Iya. ya kan? Mereka yang bermain di demokrasi, ya, itu kan Muslim semua tadi sesuai kata Ustadz Wes juga. tadi. Ustadz juga, ada kiai juga Iya. kan? Hafal dalil juga. Hafal dalil juga. Iya. Ngetop juga lagi. Nah, pertanyaannya udah dapat kekuasaan itu dia menjalankan tidak hukum Islam? Nggak bisa Ustaz ya. Kalau Nggak misalkan dia bisa. mau menerapkan bisa nggak? Kemudian kita harus paham, jadi demokrasi ini adalah alat, ya, alat dari negara-negara penjajah, terutama hari ini yang dipimpin oleh Amerika, ya. Alat untuk meninakbobokkan umat Islam dari agenda utamanya, yaitu mengembalikan kekuasaan Islam dan menerapkan syariat Islam. Fakta menunjukkan beberapa kasus bahwa ketika partai Islam, ya, dia menang mutlak secara demokratis, Iya. ya, itu justru dengan mudah dibubarkan parlemennya, ya, diturunkan presidennya. Gitu. Contoh paling dekat adalah Presiden Mursi, ya kan, di Mesir. Itu masih hangat sekali itu. Iya. Dia menang lebih dari 80%, menang mutlak. Jadi baru orang-orang yang dalam tanda kutip soleh saja tadi itu yang menang di Iya. secara demokratis. Amerika dengan mudah, gitu. Jadi karena ini alat, tidaklah mungkin alat bagi musuh itu kemudian menghasilkan Iya. sesuatu yang bisa mengalahkan musuh, gitu. Jadi ini alat permainan, ya. Alat penjajahan. Ada penjajahan teman-teman sekalian. Kita harus lebih cerdas lagi. Umat Islam tuh harus sadar, lebih cerdas berpikir lagi. Jadi kita ini demokrasi itu
bukan berasal dari Islam nanti Ustaz ya. Betul. Baik. Kita jadi gini ya. Kita ini sebagai muslim sudahlah ikuti saja Rasulullah. Iya. Ya. Ketika berpolitik ya ikuti Rasulullah. Ya. Dakwah ikuti Rasulullah. Tapi susah sama sekarang Ustaz ya. Kalau kita nggak ikut bergabung, ngikut, jadinya kita sama seperti balik jadi zaman Rasulullah dulu ya, meniti jalannya. Iya. Tapi kan justru itu yang Bertentangan arus ombak iya, yang udah sangat jelas. besar. Tapi justru hanya itulah makanya ayat itu tidak salah ya, Rasulullah itu kita wajib mengikuti Rasulullah. Iya. Nah, dalam hal politik juga mengikuti Rasulullah tentunya. Ya, tidak boleh main logika ya. Pandangan kita tentang politik jangan main logika. Iya. Ya, kenapa dalam hal yang lain kita pakai syariat, tapi dalam politik kita pakai logika. Ya. Iya. Kalau nggak orang-orang baik duduk di sana kan nanti Iya. hasil yang dihasilkan perundang-undangannya buruk gitu ya. Artinya karena di sana duduk orang-orang buruk, maka perlu orang-orang baik. Sehingga masuklah harus. Nah, ini kan logika ya, Iya. logika manusia. Berarti dalilnya nggak ada Ustaz ya. Dalilnya nggak ada itu. Karena ada ulama besarnya mengatakan kalau ada 10 orang, Iya. katakanlah pemain bola, 9 orang ngajak main bola, 1 orang ngajak sholat. Iya. Makanya 1 orang ini nggak bakal dengar. Jadinya harus orang-orang baik semua. Jadi 9 orang ngajak sholat, 1 orang main bola, maka kita sholat dulu. Ada ulama gitu Ustaz. Mengatakan. Berarti itu pakai akalnya ya. Iya, ulamanya salah tadi itu. Iya, masalah politik kan tidak mungkin dalam Islam ini tidak ada jawaban untuk suatu masalah, apalagi politik masalah besar kan. Nggak mungkin nggak ada jawabannya, artinya ada dalilnya. Dan yang paling dekat dengan kita itu adalah kehidupan Rasulullah itu sendiri ya. Bagaimana Rasulullah langkah-langkah Rasulullah berpolitik. Berarti enggak bakal bisa diterapkan Ustaznya kalau 9 orang tadi itu orang-orang baik, ulama Asy'ari segala macam, tetap enggak bakal bisa terwujud Islam Ustaz kalau semuanya ini masuk. Iya, nggak akan terwujud karena tadi itu ya, demokrasi ini, sistem hari ini adalah sistem jebakan, ya. Jebakan dari musuh, ya, negara-negara musuh. Nah, sehingga tidak mungkin jebakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang justru bisa mengancam bagi pembuat jebakan tadi itu. Baik, berarti selagi demokrasi kita menghindar Ustaz ya. Ya, betul. Harus tegas. Kita harus menghindar dari demokrasi. Bukan Kita justru- punya agenda sendiri tadi kata antum itu. Kita harus buat agenda sendiri ya. Sebagaimana Rasulullah tadi ya, ditawarkan kekuasaan, tahta, harta dan wanita kan. Ada juga ustadz profesor yang mengatakan seandainya malaikat pun masuk berubah jadi iblis kata. Itu betul Ustaz? Iya, betul. Dan faktanya kan jelas kan. Jelas sekali. Saya kira Ustadz Uwais itu paling paham ya kalau dunia itu, karena beliau cukup lama di sana. Gimana Ustadz Uwais Abu Najmi? Apakah betul seandainya berarti ini bukan ulama lagi, malaikat lagi Malaikat masuk coba. dalam sistem mau berubah jadi iblis? Iya, artinya kan itu bahasa majas kan. Kiasan dinamanya sebenarnya harus terang benderang juga kita memahaminya. Dalam sistem yang buruk, sistemnya itu buruk. Kemudian orang yang baik ke sana itu apakah dia bisa menjadi baik, tetap menjadi baik? Dia akan dipaksa oleh sistem itu menjadi buruk. Contoh misalnya sederhana begini. Ini ada sebuah kolam yang kolamnya itu kotor sekali, bau, najis dan seterusnya. Lalu kemudian kita disuruh membersihkan. Kira-kira antum membersihkannya masuk ke dalam atau antum tetap di luar? Bersihkannya dari luar Ustaz. Dari luar kan? Iya. Nah, itu antum sudah paham. Kalau antum membersihkan di dalam, sudahlah tak bersih, antum kotor kan? Kotor. Terkena najis. Jadi minimal kalau kita di atas membersihkannya tidak pun terlalu bersih kali, tapi kita tidak terkena najis. Kemudian kita harus paham yang disebut agenda politik itu tentu sesuai yang dikatakan oleh Kiai Suhandi tadi itu ya harus mencontoh Rasul. Dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran.
Nggak mungkin Allah mengatakan suruh kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Lalu kemudian ketika bicara politik tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini berarti Allah berdusta kan gitu kan. Yang dusta itu Allah atau kita yang nggak paham. Gitu. Nah, ini tentu pemahamannya harus ke sana. Padahal di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 sudah tegas. Untuk mencapai kebenaran tadi itu syaratnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sebagai syarat, kalau memang kita ini mencintai Allah, syaratnya itu fattabi'uni. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul, disebut ittiba'ur Rasul. Maka jalan yang ditempuh oleh seorang muslim, apalagi dia mengaku dirinya beriman, itu betul-betul harus jalannya yang sudah ditempuh oleh Rasulullah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau melenceng sedikit, nggak ada nilai pahalanya. Karena itu merupakan bagian dari syarat sebuah amal. Benar, disebut benar, shawab itu harus mencontoh syariatnya Rasulullah SAW. Walau apa ini terkait dengan juga agenda politik. Nah itu kan. Jadi kalau politik kita pahami dalam perspektif demokrasi, maka Islam ini pasti menjadi sesuatu yang buruk. Saya sederhana menganalogikannya begini. Ini kan permainan politik. Yang menciptakan sistem politik demokrasi itu siapa? Islam atau bukan? Bukan. Berarti musuh dari Islam. Tujuannya apa? Untuk mengeliminir Islam, untuk menjauhkan Islam kan? Jadi permainan itu diciptakan supaya umat Islam tadi itu meninggalkan ajarannya, meninggalkan agenda-agenda politiknya, supaya mereka main di sana. Kira-kira kalau permainan itu yang menciptakan musuh, lalu kemudian kita ikut main di sana, kira-kira kita ada nggak punya potensi untuk menang? Gitu. Tidak, enggak. Kalaupun kita menang, dibiarkan tidak? Enggak juga. Nah, selesai kan? Berarti secara logika permainan itu mereka yang menciptakan, tujuan permainan itu untuk mengalahkan umat Islam. Gitu kan? Jadi kalau umat Islam ikut main di sana, siapapun pemainnya, dia nggak akan pernah bisa memenangkan permainan itu karena yang menciptakan mereka. Bagaimana caranya mematikan permainan itu? Bagaimana, Ustaz? Gampang. Nggak usah ikut main. Nggak usah ikut main. Umat Islam berhenti, nggak usah ikut main demokrasi, mati demokrasi. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi itu butuh edukasi. Makanya tadi di ayat tadi itu di surah Ali Imran ayat 31 itu ditegaskan oleh Allah, fattabi'uni. Maka harus kita mengikuti Rasulullah SAW dalam mencapai kekuasaan. Tujuan kekuasaan itu untuk apa? Untuk menerapkan syariat Islam. Di mana diawalinya ngikut Rasul. Bagaimana Rasul memulai dulu? Taskib wa takwin. Apa itu, Ustaz? Pembinaan dan pengkaderan. Dibina dengan Islam, dikader, kemudian mereka ini memahami Islam dan mereka ini kemudian menjalankan ajaran Islam tadi itu. Kalau kita berbicara tentang hukum Islam, maka tidak laku logika kita, tidak laku perasaan kita. Perasaan dan logika itu harus dicampakkan jauh-jauh. Tidak ada nilainya sedikit pun ketika berbicara tentang hukum Islam. Begitu, URP. Luar biasa. Baik, terakhir langsung poin intinya. Jadi saya kembali kepada Kiai Sohandi. Jadi Ustadz Sohandi, bagaimana, apakah setelah ini Ustadz akan memilih presiden siapa kira-kira yang lebih baik, Ustadz? Yang pilihan dari Ustadz ganti presiden siapa yang baik? Karena kata orang harus milih yang baik. Gimana, Ustadz? Ini mudorot yang terkecil gitu. Jadi umumnya masyarakat kalau ditanya mereka ikut pemilu pasti ada sesuatu harapan yang mereka inginkan. Ya. Apa Ini itu? kita nantikan jawaban Kiai ya. Pilih presiden siapa beliau. Kita harus ikut suara ulama. Yang mereka harapkan apa? Adanya perubahan. Udah pasti kan? Nah maka yang harus kita dudukkan perubahan seperti apa itu dulu ya. Perubahannya seperti apa? Perubahan kepada Islam, penerapan Islam secara kafah yang sudah pasti akan mendatangkan barokah dari Allah. Artinya kalau bicara sejahtera udah pasti sejahtera ya. Kalau bicara kehidupan itu akan normal ya, layaknya manusia ya, insya Allah itu akan terwujud. Nah terakhir
ya, mengutip makalah dari Imam Malik, ya. Imam Malik ini adalah gurunya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Kata Imam Malik apa? Ma yasluhu akhiri hadhil ummah illa bima saluha bihi awalahu. La yasluhu akhiri hadhil ummah. Tidak akan baik, ya, akhir dari umat ini illa bima saluha bihi awalahu, kecuali dilakukan dengan cara-cara di awal dulu memperbaiki umat ini. Artinya apa? Ini visioner sebenarnya. Makalah ini luar biasa. Jadi Imam Malik begitulah yang ulama itu, ya. Dia mampu menerawang. Nah, terawangan beliau itu harus dicatat, itu berdasarkan pemahaman syariat beliau, ya. Pemahaman syariat beliau. Jadi tidak akan baik umat ini kecuali umat ini melakukan sebagaimana awal dulu manusia itu diperbaiki oleh Islam. Nah, berarti kan harus kembali lagi seperti langkah dakwah Rasulullah. Baru nanti akan muncul berbagai kebaikan gitu, ya. Nah, ingat langkah-langkah Rasulullah adalah langkah-langkah politik, ya. Dakwah Rasulullah adalah dakwah politik. Artinya kekuasaan, ya, sebagaimana tadi sudah disinggung, ya. Ending dari dakwah Rasulullah adalah kekuasaan. Dan proses dakwah Rasulullah juga politik, ya, yang mengarah kepada kekuasaan. Artinya kembali kita mencontoh Rasulullah SAW dalam hal politik, ya, bukan penilaian pribadi, harus tunduk kepada syariat. Nampaknya beliau belum menjawab siapa calon presiden. Kita tanya Ustaz Abu Najimi, siapa kira-kira presiden yang akan Ustaz pilih? Baik. Sebenarnya sederhana saja. Kita sedang berbicara politik, kan? Tentu politik itu punya tujuan. Setelah dia menggapai tujuan, lalu apa yang akan dia lakukan? Kira-kira kalau Anda tanya dengan antum itu, presiden mana dari kandidat ini kalau dia menang akan menjalankan syariat Islam? Kira-kira ada tidak? Kayaknya enggak ada ya. Hah? Kalau enggak ada itu gimana memilih? Gitu. Berarti apakah Ustadz golput? Kita tidak golput. Tak boleh. Tidak Dalam golput. Islam itu tidak boleh netral. Kalau netral itu tak jalan. Kita tetap memilih, tetapi memilih yang benar sesuai dengan kaidah syara, gitu kan. Kalau jalannya benar, ya kita wajib ngikut. Kemudian tujuannya benar, ya kita ikut. Kalau tidak, ya kita harus kita tinggalkan. Tetap saja kita memiliki agenda sendiri dalam dakwah untuk perjuangan agama ini, gitu kan. Jadi kalau misalnya dari kandidat presiden itu kira-kira kalau ditanya mereka itu siap nggak ketika duduk itu menerapkan syariat Islam, menjalankan hudud, menjalankan jinayat misalnya. Menurut keyakinan antum kira-kira mau nggak presiden menjalankan itu? Kira-kira bisa nggak dia jalankan itu? Kalau awal-awalnya mau Ustadz katanya. Hah? Saya akan mau berjuang untuk Islam. Iya, yang diperjuangkan Islam itu dalam pemahaman mereka itu apa? Apa coba? Islam itu yang akan dijalankannya. Hah? SIM gratis. Gitu. Hah? Apalagi? Hah? Coba bebaskan pajak. Satu saja, bisa nggak? Iya. Bisa nggak bebas pajak? Sementara dalam Islam itu dilarang pajak itu kan. Kira-kira bisa nggak presiden itu membebaskan pajak? Itu satu loh ya. Kita belum bicara tentang hukum-hukum yang lain. Kalaupun misalnya, kalaupun dia terpilih menjadi presiden lalu kemudian dia menerapkan hukum Allah, kira-kira itu benar atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Ada nilainya atau tidak? Ada? Tidak ada nilainya sama Tidak ya? sekali. Kenapa Karena kita- jalannya itu salah. Kalau jalannya salah, dia tidak akan pernah sampai hakikatnya. Tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Jalannya sudah salah. Sesederhana itu harus kita memahami. Misal contohnya, antum mau ke Sumatera Barat. Ya. Ya kan, antum pasti jalannya lewat mana? Lewat Bangkinang, ya kan, kemudian nanti Pangkalan, Ya. Payakumbuh, Bukit Tinggi, baru sampai Padang. Kemudian antum jalannya salah. Antum lewat Rumbai, Ya. kemudian Perawang. Duri, Perawang, Sampai ke sampai Siak. Aceh. Gimana, sampai nggak? Enggak. Tidak. Nah, itu pentingnya.
Ya, kalau jalan salah itu tidak akan sah. Sampai pentingnya kita memilih jalan yang benar-benar harus lurus tadi itu. Jadi disebut dengan thoriqul haq, thoriqul mustaqim, itulah jalan Islam. Baik. Kita tahu teman-teman sekalian, beliau sebelah kiri dan kanan saya adalah ulama ya. Jadi yang suaranya itu didengar oleh umat. Jadi Ustadz, kalau seandainya Ustadz tadi tidak memilih presiden, maka umat ini semuanya nggak akan milih Ustadz. Lalu nanti yang naik nanti pemimpin nanti orang kafir Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya kan kembali lagi kepada permainan. Kalau umat itu tidak memilih, berarti umat ini sudah paham dia tentang agenda politik Islam. Berarti sudah paham. Lalu apa yang akan dikehendaki oleh umat? Yang diinginkan oleh umat, ketika umat ini tercerdaskan dengan Islam, apa yang diinginkan oleh umat? Pasti ingin umat ini agar syariat Islam itu ditegakkan, kan? Ya kan? Berarti agenda politik demokrasi itu mati. Sederhana itu. Otomatis mati Ustadz. Otomatis mati, bukan orang yang kotor yang akan duduk, bukan begitu caranya. Berarti cara mematikan demokrasi itu kita nggak bisa ikut. Nggak ikut. Jadi umat Islam ini harus paham dia. Dia harus meninggalkan sistem yang betul-betul itu bertentangan dengan Islam. Itu dia. Kalau menurut saya ya sesederhana itu. Membunuh sistem demokrasi itu kita nggak usah main. Itu kan permainan. Permainan politik kita nggak usah main. Mati dia. Nggak ada yang main kan mati kan. Berapa mayoritas di sini umat Islam? Anggaplah 90%. 90% umat Islam nggak ikut main. Kemudian tinggal 10%. Bisa nggak 10% itu diakui nggak? Secara de facto dan yuridis itu tidak diakui kepemimpinannya. Nggak mungkin dia. Nah itu. Jadi sederhana itu loh. Baik, itulah teman-teman sekalian. Cukup mantap, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga semakin sadar tentang buruknya sistem demokrasi. Dan kita juga harus melawan. Sederhana kata beliau, tidak usah ikut-ikutan. Nah, jadi semuanya harus golput. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.